tahun 2045. Di tahun itu, kita berharap terjadi sesuatu perubahan besar di Indonesia. Karena Indonesia tepat berusia 100 tahun. Angka yang sangat cantik untuk dikategorikan sebagai negara maju. Ekonominya besar, penduduknya sejahtera, teknologinya maju, dan pengaruhnya diperhitungkan di dunia. Tapi begini-begini, ada satu hal yang jarang kita bicarakan. Tahun 2045 adalah sebuah target, dan target bisa saja tidak tercapai. Ekonomi Indonesia memang tumbuh sekitar 5,11% pada tahun 2025. Tetapi Bank Dunia menilai pertumbuhan yang bertahan di sekitar 5% masih berada di bawah tingkat yang diperlukan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Indonesia kemungkinan akan tetap menjadi negara yang besar pada tahun 2045. Pertanyaannya, apakah kita berhasil menjadi negara besar yang produktif dan sejahtera? Atau hanya menjadi negara besar dengan masalah yang juga semakin besar? Kalau saya bilang Indonesia bisa gagal di 2045, saya tidak sedang mengatakan Indonesia akan runtuh. Kegagalan yang dimaksud di sini terlihat seperti biasa-biasa saja. Ekonomi memang akan tetap tumbuh, tetapi sebagian besar pekerjaan masih berupa rendah. Anak-anak memang akan tetap bersekolah, tetapi banyak yang tidak benar-benar menguasai kemampuan membaca, berhitung, dan memecahkan masalah. Bahkan untuk menemukan sebuah gagasan utama dalam sebuah paragraf, mereka kesulitan. Kita juga akan menghasilkan lebih banyak nikel, batu bara, hasil perkebunan, dan pangan. Tetapi mesin, teknologi, sistem digital, serta merek bernilai tinggi tetap dikuasai oleh pihak asing. Desa akan terus memproduksi makanan, tetapi petaninya tidak sejahtera dan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung terus bertambah besar. Tetapi waktu rakyatnya habis di jalan, sehingga tidak memiliki waktu free yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah mungkin memiliki banyak program, tetapi terlalu sedikit yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebuah negara tidak hanya gagal ketika ekonominya berhenti tumbuh. Negara juga bisa gagal ketika pertumbuhan tidak berhasil meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup sebagian besar rakyatnya. PHK di Kabupaten Serang, Banten berlangsung ricuh karena massa memaksa masuk kantor perusahaan. Ini menjadi risiko terbesar Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar, tetapi tidak cukup produktif. Karena itu strategi saya dimulai dari satu kata, produktivitas. Produktivitas di sini berarti setiap jam kerja, setiap hektar lahan, dan setiap anggaran rupiah bisa menghasilkan nilai yang semakin besar. Karena begini, petani tidak menjadi produktif hanya karena mereka bekerja lebih lama. Petani bisa menjadi produktif ketika memiliki sistem irigasi, benih unggul, alat modern, informasi cuaca, penyimpanan yang bagus, dan pasar yang lebih baik. Ini yang sedang dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian kita, yaitu Bapak Andi Arman Sulaiman, dengan mengoptimalkan 137.000 hektar lahan di Provinsi Papua agar digarap menjadi lahan pertanian modern. Di sini beliau dengan timnya memberi pelatihan, alat modern, dan benih kepada petani lokal. Dan ini langkah yang cukup bagus karena bisa mesejahterakan rakyat dan menggunakan kembali lahan yang sebelumnya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi semua kebijakan menuju 2045 harus menjawab satu pertanyaan. Apakah kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kemampuan rakyat Indonesia, menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai? Sumber daya manusia Indonesia masih kalah saing dengan Thailand dan Vietnam. Strategi pertama yang menurut saya paling efektif untuk dilakukan adalah membangun kemampuan manusia sejak awal kehidupan melalui dengan sistem pendidikan. Kita sering mengukur keberhasilan pendidikan dari jumlah nilai di sekolah, kelulusan, sertifikat, dan ijazah. Memang kalau dipikir-pikir, iya juga, dari mana kita tahu seseorang itu terampil kalau tidak punya sertifikat dan ijazah? Tapi itu hanyalah sebuah kertas pengakuan, dan pengakuan seperti itu bisa saja dimanipulasi. Satu-satunya hal yang tidak bisa dimanipulasi adalah skill dan kompetensi dari dalam diri. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita mampu memahami isi dari bacaan? Apakah mereka mampu matematika dasar? Apakah mereka mampu membedakan informasi yang benar dan salah? Pemerintah saat ini menjalankan revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, perluasan program Indonesia Pintar, serta penguatan pendidikan karakter. Untuk 2026, Kemendikbudristek merencanakan perluasan besar
program revitalisasi sekolah, dan melanjutkan distribusi perangkat digital pembelajaran. Tantangan terbesarnya adalah memastikan belanja fisik pendidikan ini benar-benar menghasilkan pembelajaran. Karena kalau tidak, ini hanya akan membuang anggaran kita. Penyediaan komputer, layar digital, dan gedung baru serta fasilitas lainnya tidak otomatis membuat anak-anak lebih memahami pelajaran. Tapi itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan. Indonesia berada di peringkat ke-67 dunia dalam sistem pendidikan global tahun 2026 karena berdasarkan survei Hanya sekitar 18% anak-anak di Indonesia memahami kecakapan matematika dasar. Minat membaca dan pengetahuan tentang sains juga masih rendah. Karena itu, pemerintah tidak cukup melaporkan jumlah sekolah yang telah diperbaiki, perangkat yang dibagikan, dan buku tulis yang disediakan. Ukurannya harus berupa peningkatan kemampuan pada anak-anak kita, seperti membaca dan berhitung, penurunan ketidakhadiran, serta berkurangnya kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Itulah inti dari strategi pertama ini. Anak-anak mampu berpikir dengan baik serta lebih produktif. Strategi kedua adalah mengubah pangan menjadi pondasi kemandirian nasional dan kemakmuran desa. Selama ini yang kita tahu, Indonesia sering mengimpor beras dari luar negeri seperti Vietnam dan Thailand, yang dimana itu bisa menguntungkan petani di sana. Jika beras yang diimpor harganya lebih murah, itu bisa merusak harga beras petani lokal kita, serta dapat mengurangi kesejahteraan petani lokal. Selain itu, swasembada pangan tidak boleh hanya berarti menghasilkan beras sebanyak mungkin. Negara harus mampu menyediakan pangan yang cukup, terjangkau, bergizi, stabil, dan tidak mudah diguncang oleh perang. Dan pada saat yang sama, peningkatan produksi harus menaikkan pendapatan petani, bukan hanya sekadar menambah stok nasional, agar para petani juga diuntungkan. Pemerintah Presiden Prabowo menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama. Produksi beras untuk konsumsi pada tahun 2025 tercatat sekitar 34,69 juta ton, meningkat sekitar 13,29% dibandingkan tahun 2024. Pemerintah kemudian membentuk lebih dari 80.000 koperasi desa merah putih dan mulai menjalankan sebagian koperasi tersebut. Pemerintah merancang koperasi sebagai pusat pengadaan sembako, pupuk, logistik, penyimpanan hasil pertanian, layanan keuangan, dan aktivitas ekonomi desa. MBG juga ingin dihubungkan dengan koperasi dan produsen lokal, sehingga kebutuhan makanan dalam jumlah besar dapat menjadi pasar bagi petani, peternak, nelayan, dan usaha pangan di desa. Di sini menjadi tantangan adalah mengubah semua program tersebut menjadi satu sistem yang benar-benar bekerja. Koperasi berisiko hanya menjadi badan hukum dan papan nama apabila tidak mempunyai pengurus profesional, anggota aktif, model bisnis, pasar, arus kas, serta laporan keuangan yang transparan. MBG juga belum otomatis menguntungkan petani lokal apabila pengadaan dikuasai pemasok besar dan bahan pangan didatangkan dari wilayah lain. Swasembada pangan di sini yang dimaksud bukan hanya beras saja yang tercukupi, harusnya seperti gula, kedelai, gandum, daging, dan buah-buahan, yang dimana Indonesia masih banyak mengimpor komoditas tersebut. Kita harus mencukupi pangan itu juga, supaya kita tidak selalu impor. Ya, walaupun untuk mencapai 100% swasembada pangan itu hampir tidak mungkin, setidaknya kalau negara lain stop ekspor ke kita masih punya cadangan yang cukup. Beras oke, ikan dan telur oke, buah-buahan segar masih ada, tomat, bawang putih, serta cabai juga harganya tidak naik. Kalau seperti itu, selain perut kita yang kenyang, petani dan peternak juga sejahtera. Di sini kita jangan hanya menghitung jumlah berapa yang dibuat, melainkan kita harus melihat dari berbagai aspek. Kita harus mengukur apakah pendapatan real petani bisa meningkat, biaya produksinya turun, kehilangan pasca panen berkurang, harga pangan lebih stabil, status gizi anak membaik, dan semakin banyak bahan MBG dibeli dari produsen lokal yang memenuhi standar. Kalau sistem ini bekerja, satu porsi makanan dapat melakukan 4 hal sekaligus: memberi gizi kepada anak, memberi pasar kepada petani, menciptakan pekerjaan di desa, serta dapat memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Yang nantinya, kalau misalnya dunia kenapa-kenapa, setidaknya kita tidak kelaparan. Itu inti dari strategi kedua ini. Strategi ketiga adalah memindahkan tenaga kerja Indonesia dari kegiatan bernilai rendah menuju pekerjaan yang lebih produktif dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
Ya, tidak lain dan tidak bukan, kita harus melakukan hilirisasi. Prosesnya itu begini. Dari bahan mentah menjadi bahan olahan, dari bahan olahan menuju komponen, kemudian menuju produk akhir seperti mesin dan diberi hak paten dan merek milik Indonesia, dan siap diekspor ke seluruh penjuru dunia. Strategi ini juga harus mencakup industri pangan, alat kesehatan, farmasi, elektronik, mesin, perikanan, jasa digital, dan ekonomi kreatif. Jadi, tidak hanya industri pertambangan. Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan hilirisasi di 13 lokasi di tanah air. Presiden menginstruksikan Menteri Investasi. Pemerintah terus menjalankan kebijakan hilirisasi kawasan ekonomi khusus, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, industri petrokimia, manufaktur, serta farmasi. Pada Januari sampai September 2025, investasi hilirisasi dilaporkan mencapai sekitar 431 triliun atau 30,01% dari seluruh realisasi investasi pada periode tersebut. Total investasi dilaporkan menyerap sekitar 1,95 juta tenaga kerja. Masalahnya, masuknya investasi belum otomatis berarti Indonesia langsung paham betul dengan teknologi. Indonesia bisa saja memiliki banyak pabrik, tetapi tetap bergantung pada mesin, tenaga ahli, perencanaan, dan teknologi dari luar. Tantangan lainnya adalah kualitas pekerjaan. Pada Februari 2025, sekitar 59,4% pekerja di Indonesia masih berada dalam pekerjaan informal. Artinya banyak pekerja belum mempunyai penghasilan yang stabil, kontrak, pelatihan, atau perlindungan sosial yang memadai. Walaupun angka pengangguran menurun dari 2024 sebesar 4,91%, turun di 2025 menjadi 4,7%. Ini terlihat seperti memberikan harapan baru bagi kita semua. Akan tetapi justru di sisi lain angka pekerjaan non-formal justru meningkat dari 57% di 2024 menjadi 59% di tahun 2025. Ini dapat diartikan bahwa banyak penganggur yang sudah tidak tahan menganggur akhirnya memilih untuk bekerja di sektor apa saja, meski berlawanan dengan latar belakang pendidikan atau keterampilan yang dimiliki. Karena semakin menjamurnya pekerjaan informal, berarti menunjukkan kegagalan struktural dalam menyediakan pekerjaan yang layak, stabil, dan perlindungan sosial. OECD juga menilai tingginya informalitas, kesenjangan keterampilan, serta mutu pendidikan dan pelatihan merupakan hambatan penting bagi peningkatan produktivitas di Indonesia. Hilirisasi tidak cukup dinilai dari nilai investasi dan jumlah pabrik. Pemerintah juga harus mengukur berapa banyak tenaga kerja lokal yang memperoleh keterampilan baru, berapa banyak komponen yang dibuat oleh perusahaan domestik, seberapa besar kegiatan penelitian yang dilakukan oleh universitas di Indonesia, dan seberapa maju teknologi yang berhasil kita ciptakan, serta apakah upah para pekerja meningkat. Kalau masih di kisaran 5 juta terus, ya pasti bakal susah. Tujuannya bukan hanya membuat produk di Indonesia dan kemudian dijual, melainkan membuat Indonesia menguasai pengetahuan di balik produk tersebut. Itu inti dari strategi ketiga ini. Strategi keempat ini, kita harus membangun pemerintah yang mampu mengeksekusi rencana secara konsisten. Karena yang selama ini, apa yang tertulis dan direncanakan berbeda jauh apa yang ada di lapangan. Tantangan sesungguhnya adalah koordinasi yang terarah dari berbagai pihak dan pemangku jabatan. Kita harus jauh lebih konsisten dengan memiliki kepastian regulasi, melakukan pengawasan anggaran, serta melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan kebijakan yang sama dengan mutu yang relatif setara. Pemerintah menjalankan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 dengan arah menuju birokrasi kelas dunia, pemerintahan digital, kolaborasi antar instansi, dan peningkatan kompetensi para aparatur. Kita harus mengupayakan transformasi digital pada birokrasi agar lebih memudahkan pelayanan dan koordinasi antara daerah. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital atau komite ini akan bertugas. Digitalisasi dapat gagal apabila pemerintah hanya memindahkan formulir kertas ke layar komputer. Ribuan aplikasi yang tidak efektif dan tidak terhubung justru menambah kerumitan dan bisa membuang anggaran kita. Tantangan lainnya, pemerintah juga menghadapi perbedaan kapasitas antar daerah yang masih belum merata.
data yang tidak sinkron, regulasi yang tumpang tindih, pergantian pejabat, konflik kepentingan, serta kecenderungan kita menilai keberhasilan berdasarkan penyerapan anggaran, bukan dari efektivitas di lapangan. Penggunaan AI juga tidak serta-merta menjadi pembantu kita, karena kalau kita terlalu bergantung pada penggunaan AI, yang seperti kita tahu, AI yang kita gunakan kemungkinan besar itu dari luar. Ada potensi kebocoran data jika kita menggunakannya secara mentah tanpa diberi proteksi. Sebagian besar platform AI publik menyimpan teks atau dokumen yang diinput pengguna untuk melatih model mereka. Dokumen rahasia bisa tersimpan di server luar negeri dan tidak sengaja bocor ke pengguna AI lain lewat jawaban AI itu sendiri. Perlindungan data pribadi di kita juga masih minim, karena berapa kali data kita bocor dan bisa disalahgunakan, serta kesiapan para aparatur kita yang masih belum memadai. Dengan segala tantangan ini, kita perlu perombakan besar agar birokrasi kita bisa dikategorikan sebagai kelas dunia. Kita juga harus melihat negara-negara yang memiliki kapasitas pelayanan publik dan sistem birokrasi kelas dunia, yang dimana di situ ada pola yang sama, yaitu warga memiliki satu identitas unik untuk semua urusan administrasi dan saling terhubung satu sama lain, sehingga warga tidak perlu mengulangi pengisian data. Keberhasilan reformasi birokrasi harus terlihat dari berkurangnya waktu tunggu dan biaya masyarakat ketika mengakses layanan. Jangan sampai ketika masyarakat urus dokumen, ribetnya minta ampun. Perizinannya itu harus lebih pasti, datanya jelas, pengadaan yang lebih transparan, serta program-program yang ampas harus dihentikan apabila tidak memberikan hasil. Jadi, negara yang kuat itu bukan negara yang mengatur semuanya, tetapi negara yang mampu menepati kebijakannya dan terus evaluasi diri. Strategi kelima adalah membuat kota menunjang produktivitas untuk manusia. Kota yang produktif membutuhkan transportasi publik, perumahan terjangkau yang dekat dengan pusat pekerjaan, air bersih, pengelolaan sampah, jalan dan kereta, pelabuhan, serta ruang publik yang aman. Infrastruktur tidak boleh hanya dinilai dari panjang jalan atau besarnya anggaran. Ukurannya adalah seberapa efektif kota tersebut dalam menopang kehidupan masyarakatnya. Dalam agenda pembangunan 2025-2029, pemerintah menetapkan 50 kota prioritas nasional dengan karakter metropolitan, industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan kota kecil strategis. Pemerintah juga melanjutkan National Urban Development Project untuk memperkuat perencanaan kota. Akan tetapi, yang menjadi tantangan di sini adalah seringkali terpecahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini harus diselaraskan dulu kebijakannya, biar tidak tumpang tindih. Transportasi sering dibangun, tapi terkadang kurang efektif. Kita bangun trotoar, tapi terkadang bukan dilalui pejalan kaki. Kita membuat building block yang diperuntukkan untuk orang disabilitas, tapi kita hampir tidak pernah melihat orang disabilitas menggunakan fasilitas itu. Kita sering membangun tol dan jalan raya, tapi kemacetan juga tidak kunjung mereda, karena kendaraan pribadi masih mendominasi daripada kendaraan umum. Sektor konstruksi kita juga memang sudah menyerap tenaga kerja lokal, tapi itu untuk pekerja kasar, sementara untuk tenaga ahlinya kebanyakan didatangkan dari luar Indonesia. Perumahan murah bisa tersedia tetapi tidak menjangkau kebutuhan masyarakat kita, sehingga terjadi pemborosan anggaran. Kota-kota di Indonesia juga sering menghadapi kemacetan, banjir, polusi, permukiman tidak layak, harga tanah yang mahal, dan keterbatasan keuangan pemerintah daerah. Untuk bisa efektif, kita harus ukur berapa biaya yang berhasil dipangkas dengan fasilitas yang kita bangun. Misal, pembangunan pabrik harus berada pada kawasan industri dan dapat menyerap tenaga kerja. Untuk transportasi menuju ke sana, kita membutuhkan transportasi umum yang efisien sehingga mengurangi waktu tempuh menuju ke pabrik itu. Dan rumah para pekerja berada tidak jauh dari kawasan pabrik itu. Pemerintah juga harus mendukung penuh dengan memberikan dukungan finansial, ketersediaan lahan, serta subsidi strategis. Kalau kita mau ambil contoh paling dekat, yaitu negara Cina. Semua bahan baku, komponen kecil hingga pabrik perakitan akhir berada di satu wilayah yang berdekatan, sehingga memangkas waktu dan biaya kirim. Pemerintah Cina juga memberikan dukungan finansial, kemudahan lahan, serta subsidi strategis untuk industri masa depan, seperti kendaraan listrik dan energi surya. Dan banyak perusahaan di Cina menggunakan robot dan AI dalam membantu produksi agar mencapai tingkat efisien tertinggi.
Kota maju itu bukan kota yang dipenuhi gedung tinggi, tetapi kota yang membuat kehidupan dan kegiatan ekonomi menjadi jauh lebih mudah. Strategi ke-6 ini bisa dibilang senjata pamungkas kalau ingin Indonesia tidak jadi gagal di 2045. Adalah dengan membuat Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi perlahan mampu membuat teknologinya sendiri. Coba kita lihat ke kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua penduduk di Indonesia menggunakan smartphone. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak teknologi penting itu yang benar-benar kita kuasai? Negara maju bukan hanya negara yang mampu selalu membeli teknologi baru. Negara maju adalah negara yang memiliki ilmuwan, insinyur, universitas, dan perusahaan yang mampu memahami cara kerjanya, memperbaikinya, lalu menciptakan sebuah produk baru. Karena kalau teknologi selalu kita beli dari luar negeri, sebagian besar nilai ekonominya juga akan terus mengalir ke luar negeri, bukan ke kita sendiri. Jadi Indonesia perlu membuat penelitian di kampus dan lembaga riset yang tidak hanya berhenti menjadi jurnal atau laporan. Mengenai tudingan netizen, dugaan ia memberikan penjelasan ataupun dugaan ia melakukan research palsu begitu ya untuk bisa pergi ke luar negeri. Kira-kira ia merespon begini pemirsa. Anggaran riset teknologi di Indonesia cenderung masih kecil jika dibandingkan negara-negara maju lainnya. Kita harus mengupayakan bahwa dana riset kita harus jauh lebih besar. Bukan cuma besar saja, tapi bagaimana dana itu digunakan untuk membuat penelitian di Indonesia menjadi lebih maju. Pertanyaannya, kenapa kita perlu dana besar? Karena industri canggih tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu industri kecil pendukung yang semuanya belum tentu ada di dalam negeri. Dan itu berhubungan juga dengan pasar global. Sehingga kita perlu melakukan impor barang. Belum lagi biaya pelatihan SDM di tingkat universitas di Indonesia. Yang dimana ini bukan memerlukan biaya yang sedikit. Serta itu semua dilakukan secara konsisten, bahkan sampai puluhan tahun, agar teknologi yang dihasilkan dapat dipasarkan secara global. Pemerintah di sini telah bekerja sama dengan perusahaan asal Inggris bernama ARM Limited untuk mencetak 15.000 insinyur lokal dalam pengusahaan desain chip nasional untuk membangun ekosistem semikonduktor nasional melalui kemitraan. Dan Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia dan ARM Limited di London, Inggris, Senin 23 Februari 2026. Ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menguasai teknologi hulus semikonduktor. Banyak penelitian di Indonesia masih berhenti di laboratorium. Investasi penelitian membutuhkan waktu lama dan memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Dan untuk energi, Indonesia masih memiliki ketergantungan besar pada sumber energi fosil, serta membutuhkan jaringan listrik dan investasi baru dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ukuran keberhasilannya sebenarnya sederhana, bukan berapa banyak jurnal yang diterbitkan, tetapi berapa banyak teknologi buatan Indonesia yang benar-benar digunakan masyarakat, digunakan industri, dan suatu hari mampu dijual ke dunia. Karena negara maju bukan hanya negara yang mampu membeli teknologi terbaru. Negara maju adalah negara yang mampu menciptakannya. Setelah kita membicarakan pendidikan, swasembada pangan, MBG, industrialisasi, birokrasi, penataan kota, dan teknologi, ini semua bisa percuma saja kalau kita tidak komitmen dan mempertahankan kebijakan dalam waktu yang lama. Membangun industri teknologi membutuhkan belasan tahun. Membuat petani semakin produktif membutuhkan riset, irigasi, dan pasar yang dibangun terus-menerus. Masalahnya, politik berjalan dalam siklus 5 tahunan. Setiap pemerintahan mempunyai keinginan meninggalkan warisannya sendiri. Gedung-gedung baru lebih mudah difoto, bantuan lebih mudah dihitung. Tetapi meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kemampuan membaca anak, membangun budaya penelitian, hasilnya jauh lebih sulit terlihat. Padahal justru perubahan-perubahan seperti itulah yang menentukan apakah sebuah negara benar-benar maju. Pemerintah boleh berganti, tetapi tujuan besar negara tidak boleh selalu dimulai dari nol. Dan kita sebagai masyarakat jangan hanya melihat hasilnya saja, baru bisa dibilang proyek tersebut berhasil. Kita harus melihat secara luas dan objektif sejauh mana progres proyek tersebut. Apakah berjalan sesuai rencana? Apakah tepat sasaran? Karena itu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan kesabaran dan ketelitian tingkat tinggi dan perlu waktu yang lama.
Jadi intinya yang kita harus pantau adalah progres dari program-program ini sampai di mana dia memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, dan satu lagi, itu semua harus produktif dan efisien. Apakah Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045? Jawaban paling jujurnya adalah kita belum tahu, karena Indonesia sebenarnya mempunyai hampir semua modal untuk melakukannya. Jadi, kalau saya harus merangkum strategi Indonesia menuju 2045, saya akan mengatakannya begini. Kita harus membangun manusianya, amankan pangannya, hidupkan desanya, ciptakan pekerjaan yang lebih produktif, bangun pemerintahan yang benar-benar bisa bekerja, dan jangan hanya membeli teknologi. Pelajari, kuasai, lalu ciptakan teknologi kita sendiri. Tetapi yang paling penting, lakukan semuanya cukup lama sampai hasilnya benar-benar terlihat. 2045 hanyalah sebuah tanggal. Yang menentukan Indonesia maju atau tidak adalah apa yang kita lakukan selama 19 tahun sebelum tanggal itu datang. Dan ketika hari itu tiba, 2045 bukan lagi tentang apa yang ingin kita capai. Ia akan menjadi bukti dari apa yang benar-benar kita kerjakan hari ini.